Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlan Hawari, mahasiswa Universitas Andalas dari kampus 2 dengan jurusan manajemen, BP 1810552024. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang MANOVA, yaitu materi kuliah tentang statistika multivariat. Sebelumnya, pengertian MANOVA itu yaitu uji statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen yang datanya berskala kategorik terhadap variabel dependen yang berskala data kuantitatif. Selanjutnya, MANOVA ini disebut juga kebalikan dengan analisis diskriminan. Selanjutnya, tujuan dari MANOVA ini sebetulnya sama halnya dengan uji ANOVA, yaitu untuk melihat atau mengetahui apakah ada perbedaan nyata pada variabel-variabel dependen yang ada pada grup atau anggota grup yang diteliti. Selanjutnya, asumsi-asumsi dalam MANOVA ini, yang pertama adanya independensi antar anggota grup, yang kedua kesamaan metrik covariance pada variabel dependen, yang ketiga variabel dependen seharusnya berdistribusikan normal. Langsung saja kita aplikasikan ke contoh soal dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, langsung saja ke contoh soal dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya memiliki soal pengaruh gaya belajar, yaitu tatap muka dan online. Teman-teman bisa melihat di sini, tatap muka dan online kepada kreativitas dan prestasi belajar mahasiswa. Di sini jangan lupa untuk menukar value belajarnya dengan kode 1 untuk tatap muka, 2 dan online. Selanjutnya menukar measure dengan nominal pada belajar dan mengubah desimal menjadi 0. Langsung saja kepada data yang telah saya siapkan. Di sini saya memiliki 20 data di sini, 1 sampai 15, yaitu tatap muka dengan kode 1, 6 sampai 30, kode 2 untuk belajar secara online. Inilah data yang telah saya dapatkan. Selanjutnya langsung saja kepada tutorial SPSS dengan yang pertama analyze, ambil selanjutnya general model dan linear model dan multivariate. Kita reset kembali dan ulangi. Yang pertama kita harus memindahkan variabel dependen kepada kolomnya. Di sini ada kreativitas dan prestasi. Selanjutnya gaya belajar ke fixed factor, tabel fixed factor dipindahkan. Selanjutnya cara yang pertama yaitu ambil fitur model, ambil custom, tukar ini dengan main effect dan pindahkan gaya belajar ke model. Nah, continue. Yang kedua yaitu post hoc. Ini adalah uji yang akan kita pilih, yang mana akan kita gunakan. Pindahkan gaya belajar ke post hoc test. Kita menggunakan tes Bonferroni dan equivalence not assumption-nya James Howell. Continue. Selanjutnya option kita di sini kita mengambil pindahkan lagi gaya belajar kepada display means. Selanjutnya checklist centang deskriptif statistik, observed power dan homogenitas test. Continue lagi. Langsung saja ke output dan interpretasinya. Yang pertama kita melihat between subject factor. Di sini ada kita bisa lihat lagi kode 1 untuk tatap muka dan 2 online dengan data yang sebanyak 15 dan 15. Di sini kita bisa melihat deskriptif statistik tatap muka, standar deviasinya
2,455 online, 2,138, dan inilah totalnya. Teman-teman bisa melihat secara berurutan. Selanjutnya kita melihat pada multivariate test. Multivariate test ini variabel independennya tadi gaya belajar dengan menggunakan metode kita lihat di tabel effects gaya belajar dengan cara Pillay rest, Wilks lambda, Hotelling stress, dan Royce largest root. Kita bisa melihat di sini semuanya signifikannya 0, yaitu kecil dari 0,05. Kesimpulannya bahwa secara keseluruhan atau secara simultan data-data ini berpengaruh terhadap prestasi dan kreativitas mahasiswa, baik itu secara tatap muka dan online. Selanjutnya lagi kita bisa melihat pada tabel test levelers test of equity. Nah, di sini kita bisa melihat di sini kita melihat hasil homogenitas jika variabel memiliki varians yang sama dan nilai signifikasi besar dari 0,05, nilai ini akan mempengaruhi post hoc. Di sini kita bisa melihat apakah kita akan menggunakan cara Bonferroni atau Gemsowell. Jika kita menggunakan Bonferroni, kita pastikan bahwa signifikasinya besar dari 0,05, dan jika kecil dari 0,05 kita bisa menggunakan Gemsowell. Pada data ini kita bisa melihat kreativitas dan prestasi besar dari 0,05. Dengan itu kita bisa simpulkan bahwa kita menggunakan metode Bonferroni. Selanjutnya test between subject effect, interpretasinya. Jika di sini kita bisa melihat interpretasinya gaya belajar pada tabel nomor 3. Kita bisa apakah gaya belajar berpengaruh terhadap pada tabel ini kita bisa melihat satu pengaruh. Apakah gaya belajar berpengaruh kepada kreativitas ataukah apakah gaya belajar berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa, dan bisa kita melihat secara simultan atau kedua-duanya. Di sini variabel independennya gaya belajar pada tabel nomor 3 pada source dependent variable. Kita bisa melihat di sini nilai signifikasinya semua adalah 0,00, dan dapat kita simpulkan juga bahwa gaya belajar memiliki pengaruh kuat terhadap kreativitas dan prestasi mahasiswa itu sendiri. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat menggunakan aplikasi dan tutorial SPSS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.